warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir kembali di majelis virtual pada pagi hari ini. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, juga seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan di akhirat kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita hadir kembali di kajian Zoom pada pagi hari ini yang dikelola oleh manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Mudah-mudahan hadirnya kita pada majelis pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun adab tata tertib pada kajian pagi hari ini, kami menghimbau kepada para jamaah untuk senantiasa berpakaian sopan dan rapi, menutup aurat, dan bila ada Bapak Ibu yang sambil melakukan aktivitas lain, agar menonaktifkan videonya. Kami menghimbau untuk menghadirkan hati dan pikiran selama kajian agar mendapat keberkahan dari kajian pagi hari ini. Untuk menghindari kegaduhan, selama kajian host akan menonaktifkan atau melakukan mute pada para peserta, dan bila ada pertanyaan nanti bisa dituliskan di kolom chat atau nanti akan ada sesi tanya jawab bisa melakukan raise hand. Dihimbau kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan sesuai tema kita pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini yaitu adalah Tadabbur Al-Quran yang akan diisi oleh Al-Ustadz Syahruddin Matsani SPDI. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tadabbur surat Al-Baqarah mulai ayat 251 sampai dengan ayat 252. Kajian akan berlangsung selama 60 menit dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kurang lebih selama 30 menit. Untuk mempersingkat waktu, kepada guru kita Ustadz Syahruddin Matsani SPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak ibu pemirsa yang insyaallah kita semua dalam naungan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita ucap mengingat nikmat Allah berlimpah kepada kita semua, yang salah satunya kita rasakan pagi hari ini adalah Allah menghidupkan kita kembali setelah kematian kita semalam, kemudian dilepaskan di alam dunia ini. Berharap besar aktivitas kita pagi hari ini dengan mulai mungkin melaksanakan sholat malam dan kemudian sholat subuh, dan kemudian dilanjutkan dengan kajian virtual ini. Kiranya Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur, dan pada akhirnya Allah pun berkenan menambahkan lagi nikmatnya kepada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikannya dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya kami akan menambahkan nikmat itu kembali. Dan kita yakin sepenuh hati Allah tidak pernah mengingkari apa yang pernah Dia janjikan.
Salawat beriringan dengan salam tentunya tidak pula lupa dan henti kita mengucap agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan karena besarnya asa, harapan dan keinginan yang tak pernah henti untuk bisa suatu masa bertemu dengan Nabi dan sekaligus meraih syafaat yang dijanjikannya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para Bapak Ibu yang saya hormati, pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah yang dilakukan secara estafet dan sudah memasuki ayat yang ke-251 252 di kesempatan pagi hari ini. Sebelum saya mengurai surat Al-Baqarah ayat 251 sampai dengan 252 ini, bahwa ayat ini merupakan lanjutan ayat sebelumnya, ayat 250. Ayat 250 menjelaskan tentang perjalanan Talut dengan tentaranya yang akan berhadapan dengan tentara Jalut. Bapak Ibu boleh jadi sudah mendengarnya kemarin. Pada saat mereka menyaksikan atau berhadapan sudah dengan tentara Jalut, pada saat itulah mereka berdoa. Dengan doa yang cukup populer. Bahkan sampai dengan saat ini, kita masih bisa mendengar doa itu dibaca oleh imam ataupun ustadz atau siapapun. Yang kalimatnya bahwa mereka berdoa dengan ungkapan Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Begitulah tentara Talut ketika berhadapan dengan tentara Jalut. Mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, penuhilah kepada kami dalam hati kami sabra, kesabaran, wa tsabbit aqdamana, dan tetapkanlah langkah-langkah kami, wangsurna 'alal qaumil kafirin. Inilah doanya gitu ya. Dan ketika Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, maka Talut dan tentaranya pun berdoa, ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Di sini sedikit sebelum maju ke depan, bahwa Talut itu berdoa, dan itulah doa gitu. Doa itu dilakukan dengan isi yang terperinci gitu. Ya. Jangan kita berdoa global, tapi doalah rincian sesuai dengan keinginan kita. Minimal ada 3 ketika Talut ini berhadapan dengan Jalut. Pertama yang dia minta, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada kami. Kemudian yang kedua dia minta wasabit aqdamana. Tetapkanlah langkah kaki kami atau istiqomah. Terus kemudian yang ketiga, wangsurna 'alal qaumil kafirin, berilah pertolongan kepada kami untuk melawan orang-orang kafir ini. Nah, bukankah ada 3 konten yang diminta oleh Talut dengan tentaranya ini? Kalau gitu kita dapat pelajaran minimal pertama, Bapak Ibu kalau doalah dengan rincian, doalah dengan terperinci. Al-Quran mengajarkan begitu, Nabi juga mengajarkan demikian. Banyak doa-doa yang rincian. Jadi tidak semestinya lah kita berdoa hanya dengan bersifat global, meminta yang terbaik sajalah sudah. Ternyata kalau meminta yang terbaik tidak digunakan oleh tentara Talut ini. Dia minta 3. Jadi kalau gitu ungkapkanlah doa sesuai dengan rincian-rincian yang kita mau, yang terbaik menurut kita. Yang pada akhirnya tinggal Allah nanti akan memberikan apa yang terbaik bagi manusianya. Ibarat proposal, kalau seandainya kita butuh uang ataupun butuh sumbangan 100 juta, tulislah 100 juta. Walaupun mungkin boleh jadi hasilnya hanya 25 juta atau 30. Itulah yang terbaik rezeki kita. Tapi bukankah kita mengajukan sampai dengan 100 juta sesuai dengan keinginan ataupun hitung-hitungan kita? Nah, jadi ada 3 konten. Pertama, afrigh alaina sabra. Ya Allah, tuangkanlah kepada kami kesabaran. Kenapa yang diminta oleh Talut ini adalah kesabaran? Saat ini dia akan berhadapan dengan tentara musuh. Ini merupakan ujian Tuhan. Dan satu keburukan ketika orang lari dalam perang. Sangat-sangat buruk dalam agama Islam. Ketika kita berhadapan dengan musuh, kemudian lari dari peperangan, Nabi sangat mengecam orang-orang yang lari dari peperangan. Kalau gitu agar kita tidak lari dari peperangan yang memang sudah saatnya kita hadapi ini. Barozu, nampak.
Ada domir namanya baris dalam bahasa Arab. Domir itu kelihatan, kata ganti yang menunjukkan orang ataupun kelihatan bendanya. Kalau gitu ketika sudah kelihatan dan kita tidak bisa lari dari musuh, kita harus hadapi yang diminta oleh Talut ini, afrigh alaina sobro, berikan kesabaran kepada kami untuk menghadapi ini. Sabar. Sabar bisa jadi menghadapi musibah. Sabar bisa jadi ketika kita melaksanakan ibadah. Sabar ketika sabar bisa jadi ketika kita berhadapan dengan musuh, atau boleh jadi berhadapan dengan perbuatan maksiat. Bukankah itu nilai-nilai kesabaran? Dia minta satu, sabar. Yang kedua, kemudian wasabit akdamana, tetapkan kami untuk tidak lari dari kenyataan gitu. Jadi tetapkan kami untuk tidak lari dari kenyataan yang seharusnya kami hadapi, atau kami berpaling dari kenyataan yang kami hadapi. Kami sudah lihat, dan jadikan kami tidak berpaling dengan apa yang kita lihat ini. Seringkali dalam kenyataan di lapangan, kita lihat kebenaran, tapi kita lari dari kebenaran. Kita lihat keburukan, tapi kita malah ikut dalam keburukan. Bukankah itu sikap tidak istiqomah? Sampai-sampai ada ungkapan doa yang cukup populer, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikan kemampuan kepada kami untuk mengikuti kebenaran itu. Dan berikan kepada kami yang salah itu salah, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menjauhi kesalahan itu. Doa ini kan seringkali kenyataannya beda. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar. Sudah kelihatan benar, tapi kita tidak sanggup mengikuti kebenaran itu. Kita tidak sabit akdamana dalam persoalan itu. Sudah dikasih tahu ini benar, tapi kita tidak melaksanakan atau bahkan lari dari kebenaran itu. Atau sudah tahu itu salah, justru malah nyebur dalam kesalahan itu. Nah, ini yang diminta oleh Talut ketika berhadapan dengan tentara Jalut. Satu, dianugerahkan kesabaran. Kedua, ditetapkan langkah kaki untuk menghadapi kenyataan dan tidak lari dari sebuah kenyataan. Bukankah itu sikap buruk bagi seorang prajurit ketika dia lari dari perang? Yang ketiga, uangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir ini. Dia minta tolong. Kenapa uangsurna alal qaumil kafirin dia minta tolong? Secara hitung-hitungan, kalau Bapak Ibu masih ingat Ustadz kemarin bicara, secara hitung-hitungan prajurit Talut ini tinggal sedikit gitu, menghadapi sebuah tentara yang super dengan pemimpin yang hebat pula gitu kan. Kalau dalam hitung-hitungan perang kayaknya kalah gitu. Sepertinya kalah. Kalau dalam hitung-hitungan real di lapangan dengan tentara yang sedikit kemudian melawan tentara yang profesional dengan persenjataan yang lengkap, hitung-hitungan kalah. Nah, ini kalau bukan rahmat Allah, wangsurna alal qaumil kafirin, tolonglah kami gitu. Dia minta doa, minta pertolongan sebelum dia melakukan sebuah upaya. Kenapa? Tidak ada persoalan besar. Kalau Allah ikut dalam persoalan itu akan jadi mudah dan kecil persoalan itu. Tidak ada persoalan sulit, kalau ada Allah di dalamnya akan mudah persoalan tersebut. Tapi sebaliknya, tidak ada persoalan yang mudah tapi menjadi sulit akhirnya kalau Allah lari atau tidak berkenan dalam persoalan tersebut. Ini yang boleh jadi mungkin menginspirasi orang-orang tua kita dulu ketika perang mereka melawan penjajah, bambu runcing, melawan persenjataan lengkap gitu. Bukankah akhirnya mereka setelah menang menyatakan atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur. Ini kan atas berkat rahmat Allah. Kenapa? Kalau dalam catatan sejarah, saya tidak dan bukan pelaku pejuang 45. Tapi kalau lihat catatan dokumentasinya, betapa kita ini rasanya secara rasio dan hitung-hitungan mustahil melawan tentara Belanda dengan kecanggihan teknologinya pada saat itu. Diakui atas berkat rahmat Allah. Dan dua, ditambah dengan keinginan luhur. Ini kan catatan sejarah kita. Yang Jalut pun atau Talut pun begitu. Gitu. Dia punya keinginan, minta kepada Allah. Keinginannya apa? Waktu kemarin, kamin fiatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah. Berapa banyak minoritas mampu mengalahkan mayoritas. Ini kan keinginan mau menang, keinginan mau bebas, keinginan mau tidak terjajah. Tapi dengan jumlah yang sangat minim, mintalah pertolongan kepada Allah.
Rasanya entah, saya tidak berani mengatakan itu, tapi berpikir boleh jadi orang-orang tua dulu yang kemudian meletakkan dasar-dasar negara ini atas berkat rahmat Allah dengan keinginan luhur, sama dengan apa yang dilakukan oleh tentara Tolut ini dengan tentaranya, karena minta kepada Allah diiringi dengan keinginan luhur, mau merdeka. Allah tidak akan pernah merubah nasib seseorang kalau tidak ada keinginan dari dirinya untuk berubah. Gitu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Begitu populer dari dalil ini selalu didengungkan dalam sholat Jumatkah, dalam ceramahkah, Allah tidak merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Bukankah ada dalil dari sisi dalam si kaum untuk berubah? Dalam hal ini Tolut dengan tentaranya ingin berubah dari penjajahan. Nah, tapi dengan kondisi yang sangat minim, ada sikap pesimis menghadapi bala tentara yang hebat ini. Maka dia doa. Nah, itulah doa Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin ketika beliau berhadapan dengan tentara Tolut ini. Bapak Ibu yang saya hormati, para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ke-251 ini harus kita akui sebagai jawaban doa dari Tolut dengan tentaranya. Ini jawaban doanya. Jawaban doanya, fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal alamin. Ini kan jawaban doa. Ketika Tolut berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah kemenangan, diberikan kesabaran, kemudian disetapkan kakinya dalam istiqomah, memohon pertolongan Allah, Allah tolong. Cara menolongnya, fahazamuhum biiznillah. Maka mereka, tentara Tolut itu mengalahkan tentara Jalut, catatannya dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Bukan kehebatan Tolut yang dalam catatan sejarah sesuai dengan namanya bertubuh kekar, besar, dan wajar menjadi panglima perang dengan strateginya. Tapi Allah menyatakan, fahazamuhum biiznillah. Dan mereka sanggup mengalahkan tentara superpower tersebut dengan izin Allah loh. Bukan kehebatan panglimanya. Supaya seorang itu sadar. Betul-betul anugerah Allah ini dengan usaha yang dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena di awal mereka perang sudah punya sikap optimis. Kemarin guru kita sudah menjelaskan, kalau sudah kayak begini sih kayaknya kita kalah. Jumlah prajurit kita sudah mulai berguguran sebelum kita melakukan peperangan. Rasanya secara rasional mereka sudah kalah sebelum perang. Nah, akhirnya Allah bilang bahwa kalau kalian menang, itu catatannya iznillah, dengan izin Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, perlu juga kita catat kata izin Allah. Karena lumayan sering bahasa Al-Quran menggunakan biiznillah. Dan kemudian kita mempopulerkan mengungkapkannya setiap hari dengan ungkapan dengan izin Allah. Rasanya perlu jadi catatan begini. Kata izin Allah dengan izin manusia itu beda. Ada bahasa yang sama kita gunakan, tetapi ketika bicara kata tersebut digunakan oleh Allah, esensinya jadi berbeda. Katanya tetap sama. Banyak kata-kata demikian ini. Contoh, bahwa salah satu sifat Allah itu maha penyantun, halimun. Allah maha penyantun. Diterjemahkanlah penyantun. Kita pikir dengan kata penyantun itu Allah sopan santun kali. Atau dengan kata penyantun itu Allah menyantuni. Sementara para ulama ahli Quran, salah satunya Imam Ghazali bilang bahwa penyantun itu Allah menangguhkan sanksi atau siksa kepada orang yang durhaka. Supaya dia punya kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri, dan Allah nanti tidak salahkan di akhirat. Gitu. Diberikan kesempatan. Kalau orang berdosa hari ini, tidak dihukum segera hari ini. Kenapa kalau dihukum segera hari ini, nanti Allah kesalahan di akhirat? Kenapa kesalahannya? Orang ini akan nuntut. Kenapa saya tidak diberikan kesempatan untuk bertobat? Kenapa saya tidak dikasih petunjuk? Nah, halim untuk menghilangkan itu, dalam pengertian, aku berikan tangguh kamu. Nah, supaya menyadari kesalahanmu. Tapi tolong diingat, penangguhan, bukan menghilangkan.
Kalau batas waktu tangguh tersebut tidak dikerjakan atau tidak digunakan, maka akan menghadapi kenyataan berikutnya. Nah, Halim Allah Maha Penyantun. Boleh jadi kita duga kaitannya dengan sopan santun, tata krama, atau penyantunan, katakan begitu. Tapi ternyata kata santun tersebut menanggungkan siksa. Lagi, Allah Maha Kaya. Kaya Allah itu kan tidak sama dengan kayanya manusia. Kalau kaya manusia diukurlah mobilnya mewah, rumahnya megah, depositonya berlimpah. Itu loh ukuran kekayaan. Tapi kalau Allah menyebutkan Allah Maha Kaya, maka disebutlah ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh alam semesta ini. Jadi kayaknya Allah itu adalah ketidakbutuhan terhadap makhluk, itu kaya, bukan diukur dari material. Nah, jadi begitulah seringkali kita menerjemahkan itu dan memaksakan kehendak kita dengan terjemah atau bahasa yang kita gunakan. Nah, sama dengan kata izin yang seringkali digunakan oleh Al-Quran, kemudian kita menyampaikannya atau bahkan berkeyakinan. Semua ini tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Izin Allah itu, sementara ulama bilang, sesuatu yang bisa terjadi dan tidak terjadi. Ada potensi untuk bisa, ada potensi untuk tidak. Gitu, itu izin. Manusia ini diizinkan oleh Allah dalam pengertian manusia bisa melakukan kebaikan, manusia bisa melakukan keburukan. Itu izin Allah. Sedangkan pelaku kebaikannya atau siapa yang melakukan keburukannya diberikan kepada manusia karena manusia berpotensi melakukan kebaikan, melakukan keburukan. Itulah izin Allah kepada manusia ini. Gitu. Sebagaimana Allah tidak mengizinkan itu untuk makhluk bernama jin atau makhluk bernama malaikat. Malaikat tidak ada izin untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Dia hanya satu izin, melakukan kebaikan saja. Maka kita tidak pernah kenal ada malaikat berbuat salah. Tapi izin Allah kepada manusia, makhluk yang bisa melakukan kebaikan, masuk makhluk yang bisa melakukan keburukan. Nah, untuk ayat ini ada dua penafsiran. Pertama, ketika Allah memberikan ungkapan fahazamuhum biiznillah, maka mereka sanggup mengalahkan tentara Jalut itu dengan izin Allah. Satu, ini merupakan kekuasaan Allah. Kedua, dengan izin Allah itu kamu tuh sebenarnya dalam perang bisa menang, bisa kalah. Menang dan kalah itu bukan persoalan kita ini beriman atau tidak beriman. Bukan. Menang dan kalah itu izin Allah, bisa menang, bisa kalah, itu izin dalam peperangan. Kalau izin Allah ataupun kemenangan itu selalu kemudian bicara tentang agama ataupun Islam, Nabi boleh jadi tidak pernah mengalami kekalahan ketika perang Uhud. Tapi bukankah perang Uhud itu kalah, menang pada saat perang Badar? Kenapa? Perang itu izin Allah, ada menang, ada kalah. Tinggal kita menggunakan mau menang bagaimana, kalah seperti apa. Bukankah kekalahan pada perang Uhud itu disebabkan karena para sahabat-sahabat turun dari pos masing-masing untuk mengambil harta rampasan perang yang kemudian diserang balik oleh tentara-tentara kafir Quraisy? Bukankah itu gitu? Ketika bukankah menang dalam perang Badar walaupun dengan senjata yang minim, dengan jumlah orang yang sedikit, bukankah ada keinginan yang hebat untuk bisa menang dan keluar dari penjajahan? Maka mereka berupaya untuk sekuat tenaga. Itu izin. Gitu. Jadi fahazamuhum biiznillah. Maka mereka itu menang, mampu mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Harus disadari ini atas rahmat Allah. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu dari upaya kita yang besar, yang hebat, yang kuat, maka dalam kaidah agama, ketika kita meraihnya, sadar ya, ini adalah izin Allah kepada kita, kehendak Allah berlaku bagi kita, atau boleh jadi besar anugerah Allah kepada kita itu. Nah itu, fahazamuhum biiznillah. Makna izin bukan iya seperti kita. Kalau asisten saya minta izin, Pak, seminggu ya saya mau pulang kampung karena ada saudara saya mau nikah, saya izin ya Pak. Oh ya, saya izinkan kamu. Benar itu, cuma satu. Tapi bukankah itu izinnya kita selaku manusia? Tapi kalau izin Allah, kamu bisa, kamu tidak. Terserah kamu mau melakukan yang bisa, kamu melakukan kamu melakukan apa yang memang sesuai dan halal, atau kamu melakukan tidak sesuai ataupun haram. Nah, itulah izin itu.
Ya, jadi banyak kali kata izin dalam Al-Quran digunakan biiznillah, biiznillah, biiznillah. Jadi bukan berarti kalau ada pencuri sukses kemudian kita bilang, aduh kalau Allah nggak izinkan pencuri itu sukses nggak mungkin dia bisa mencuri. Ya jangan begitu, yang salah kan Allah nantinya gitu. Kalau berkaitan dengan izin Allah itu, gitu. Dia si pencuri bisa mencuri dan bisa meninggalkan atau tidak mencuri, itu izin Allahnya. Ketika dia sukses mencurinya, itu pelakunya, bukan Allahnya yang ada di dalam itu. Jangan salahkan Allah, kita sering begitu soalnya. Aduh, kalau bukan izin Allah, nggak mungkin dia bisa membobol ini. Itu Allah yang salah, kenapa diizinkan? Ya, Bapak, Ibu, dan pemirsa yang saya hormati, lantas ayat ini berlanjut. Wa qatala Dawudu Jaluta. Dan Daud membunuh Jalut. Bapak dan Ibu, dari ayat-ayat sebelumnya, dari kurang lebih sekitar 247-an kalau saya tidak salah sebelumnya itu, sampai dengan ayat ini, Daud rasanya belum ditampilkan. Ya, bahwa kisah Bani Israel memohon kepada Allah agar dipimpin oleh seseorang yang memang sesuai tentunya dengan keinginan mereka, panglima perang. Walaupun pada saat mereka diberikan oleh Allah Talut ini, mereka menolak disebabkan karena ukurannya kekayaan. Mereka tidak kaya, padahal untuk peperangan bukan butuh kekayaan, tetapi badan yang prima seperti Talut ini dengan kemampuan berperang yang hebat, itulah izin Allah. Nah, Daud tidak pernah disebutkan. Ataupun kalau ada kata nabi sebelumnya cuma nabi yuhum, nabi mereka. Siapa nabi mereka itu? Ada yang bilang Samuel. Tetapi Allah tidak menyebutkan kata nabi tersebut. Dia tersembunyi. Siapa nabi tersebut? Wallahu alam, walaupun para penafsir menyebutkannya, boleh jadi dia Nabi Samuel alaihissalam. Nah, barulah kata Daud ini dimunculkan oleh Allah dalam ayat ke-251 ini dengan ungkapan wa qatala Dawudu Jaluta. Dan Daud akhirnya membunuh Jalut. Daud akhirnya membunuh Jalut. Bukan Talut membunuh Jalut, tetapi Daud membunuh Jalut. Gitu. Dia tidak dikenal awalnya. Dia tidak terlihat dan tidak dinampakkan aksi sebelumnya. Tetapi ulama bersepakat bahwa siapa Daud ini? Dia termasuk salah satu tentaranya tentaranya Talut. Dia salah satunya. Salah satu dari sekian ratus tentara yang dimiliki oleh Talut pada saat itu. Nah, tapi dia tidak disebutkan. Tapi tiba-tiba aksinya luar biasa. Gitu. Seorang yang dikenal hebat bernama Jalut ditakuti oleh banyak orang, tentaranya super, mati di tangan seorang Daud. Siapa Daud ini? Sementara ulama berkesimpulan dia salah satu nabi di Bani Israel. Seperti biasanya lah Bani Israel ini kan seringkali meledek dan mengeyel serta tidak percaya kepada nabinya. Nah, saat itulah nabi itu memang tidak disebutkan. Tapi kemudian hasilnya baru disebutkan. Puncaknya baru disebutkan. Padahal sejak awal dia ikut dengan Talut ini. Nah, boleh jadi kesan yang ingin disampaikan oleh Al-Quran, kata para ulama, kenapa tiba-tiba Daud ini muncul dan aksinya luar biasa, heroiknya luar biasa, kesanggup membunuh bukan tentaranya, tetapi pimpinannya yang sangat ditakuti bernama Jalut ini. Boleh jadi pesan Quran ini bahwa Allah ingin menyampaikan kepada manusia yang terpenting dari sebuah usaha adalah hasil. Jangan banyak omong, jangan retorika. Ini hasilnya gitu loh. Dia ini kan bagaikan sniper kalau saya pikirin. Kenapa? Nggak kelihatan orangnya, tapi hasilnya luar biasa. Itu filosofi sniper kan begitu. Dia tidak nampak di hadapan publik, tapi dia paling diketakuti. Dan hasilnya bisa jadi betapa banyak petinggi-petinggi yang mati di tangan sniper ini. Bahkan rupanya kita Indonesia punya seorang sniper yang cukup dibanggakan ketika perang di Timur dulu. Tapi apakah dia disebutkan? Enggak. Ketika dia dikirim, apakah dia dipublikasikan? Tidak. Bahkan istrinya tahu? Enggak. Gitu. Tapi tugasnya di 50 peluru yang diberikan, 48 terpakai semuanya sanggup membunuh. Disisakan 2, 1 untuk dirinya kalau tertangkap untuk membunuh diri sendiri. Begitulah
Sniper itu tanpa banyak bicara, tapi hasilnya luar biasa. Persoalan bagaimana dia membunuhnya, Al-Quran tidak menceritakan. Ada yang bilang pakai ketapel, ada yang bilang dihadapi langsung. Gitu. Wallahu a'lam. Kita tidak ingin berkonflik tentang cara, tetapi Allah membicarakan tentang hasil dari Daud alaihissalam ini. Dia sanggup bunuh, gitu. Dia tentara yang maju ke depan, bukan omdo, bukan cuma ngomong doang, ada di belakang, orang lain suruh maju, dia di belakang ngopi. Kan konyol model kayak begini, kalau banyak orang di antara kita seperti ini tugasnya. Orang lain sementara disuruh maju, dia cuma di belakang. Dia tidak berjiwa seperti itu. Dia maju ke depan. Bahkan siapa yang paling ditakuti, dia sanggup untuk membunuhnya. Nah, disitulah Daud itu, wa qatala Dawudu Jaluta biiznillah wa qatala Dawudu Jaluta. Allah memberikan kemampuan ataupun memberikan izin kepada Daud alaihissalam, dan saat itulah hasil kerjanya luar biasa. Sang raja yang bengis, yang ditakuti, mati di tangan seorang remaja, mati di tangan seorang yang boleh jadi pada saat peperangan tidak dipertimbangkan atau tidak diperhitungkan. Boleh jadi dia lebih banyak bekerja dalam kesunyian atau diam, tetapi kekuatan atau kemampuan dalam dirinya untuk mau perang dan kemudian mau untuk melepaskan diri dari penjajahan, inilah yang menjadi semangat Nabi Daud alaihissalam. Dia berkarir dari awal, dari bawah, ikut perang, sampai hasilnya dia sanggup membunuh Jalut ini. Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati, begitu kalimat fahazamuhum biiznillah, mereka sanggup mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan Daud alaihissalam sanggup untuk membunuh Jalut yang ditakuti itu. Nah, akhirnya merdeka mereka ini. Hidup nyaman, tentram, dan sementara ahli sejarah bilang saat itulah Tolut diberikan penghargaan memimpin Bani Israel. Tetapi bahwa dunia ini bergulir, berputar, tidak berhenti. Bahwa ada pergantian pemimpin bukan satu yang mustahil. Bahkan sunatullah dimanapun itu, pemimpin itu akan berubah. Akan ada estafet kepemimpinan. Bisa jadi diberikan kepada anaknya sebagaimana kerajaan. Bisa jadi dipilih oleh rakyatnya berdasarkan kepada pemilihan umum atau watak demokrasi. Tapi yang jelas kita tidak ingin mengungkapkan itu berlama-lama. Yang jelas bahwa ada pergantian kepemimpinan. Setelah Tolut ini dipercaya sebagai pemimpin Bani Israel untuk sementara waktu, akhirnya wa atahullahul mulka. Maka Allah pun menganugerahkan kepada Daud alaihissalam al-mulka, kerajaan, jadi maf'ul bih, wal hikmata, dan Allah menganugerahkan hikmah kepada Daud, wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah pun menganugerahkan apa yang Allah kehendaki, ya, dan apa yang Allah kehendaki. Jadi ketika terjadi peralihan kepemimpinan, maka saat itulah Allah menganugerahkan kepada Daud ini kerajaan. Allah menganugerahkan Daud kerajaan. Diberikanlah oleh Allah kerajaan kepada Nabi Daud alaihissalam. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita memahami kata Allah menganugerahkan kepada Nabi Daud ini kerajaan, itu bukan Allah ngasih langsung kasih ya. Kayak Bapak Ibu kalau ada anak jajan kemudian langsung ngasih uang begitu. Bukan begitu ngasih kerajaan itu. Bahwa kalimat wa atahullahul mulka, Allah menganugerahkan kerajaan kepada Nabi Daud alaihissalam itu disebabkan karena usaha Nabi Daud alaihissalam. Usaha dari orang yang tidak terlihat, tetapi punya andil. Usaha dari orang yang boleh jadi diremehkan dan tidak dipertimbangkan keadaannya, tapi dia mau untuk bekerja. Dia mau berusaha, dia mau berkarya, dia mau melakukan sesuatu untuk meraih apa yang dia cita-citakan. Maka akhirnya Allah memberikan kepada Nabi Daud alaihissalam al-mulka, kerajaan sebagai hasil dari kerjanya. Hasil dari kerjanya. Jangan pikir Allah menganugerahkan begitu gratis saja. Tidak. Yang disebut dengan Allah menganugerahkan kepada Daud ini kerajaan, ini kan hasil karya Daud.
Ini kan hasil usahanya. Inilah kebersyukuran dia terhadap anugerah Allah. Maka dia dapat sesuatu. Apa yang didapat oleh Nabi Daud alaihissalam? Kerajaan. Dianugerahkan oleh Allah kerajaan. Kerajaan bukan karena turunan, bukan karena bapaknya raja, kemudian dia menggantikan posisi bapaknya jadi raja. Bukan. Ini hasil usaha Nabi Daud alaihissalam. Nah, sehingga Allah tidak pernah menegur Nabi Daud alaihissalam yang saat ini status kehidupannya berubah sudah. Berubah dari tentara kecil menjadi raja. Yang otomatis berubah dari orang miskin jadi orang kaya. Sekarang kan mengalami perubahan Nabi Daud ini. Ketika Allah anugerahkan kerajaan kepada Nabi Daud, kehidupan Nabi Daud berubah akhirnya. Berubahnya, tadi saya bilang, tentara kecil yang tidak dipertimbangkan, berubah menjadi seorang raja besar. Otomatis dalam sisi kekayaan, tidak punya harta, berubah jadi orang kaya. Gitu. Nah, inilah Daud kehidupannya. Tapi Daud itu bukan kaya mendadak. Bukan jadi raja gara-gara bapak jadi raja. Bukan jadi wali kota bapaknya karena wali kota dulunya. Bukan karena saya dudukin jabatan ini karena sebelumnya bapak saya ada di sini. Nah, tapi usaha kerasnya luar biasa dan dia membuktikan hasil itu di hadapan umum. Nah, saat itu Allah memberi. Jadi ini bukankah usaha Nabi Daud alaihissalam merintis dari kecil 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32. Orang yang melakukan perubahan ini 1 dari 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 32 dan kelipatan seterusnya. Berubah. Itu namanya dalam kaidah beragama orang yang bersyukur. Gitu. Jadi ini lagi kata syukur yang seringkali kita gunakan berbeda pandangan dengan istilah Al-Quran. Kalau syukur kan di Indonesia atau kita lah gitu ya. Seringkali menggunakan kata syukur itu untuk pemahaman saya nerima ini gitu. Dan kalau dikasih itu biasanya kalau sudah dikasih bersyukur kamu, perintahnya untuk bersyukur. Bersyukur itu boleh jadi kita terjemahkan jadi nerima. Setahu saya ketika belajar kaidah bahasa dan belajar tafsir Al-Quran, bahwa syukur itu didefinisikan oleh para ahli bahasa, sorful abdi jami'a ni'amihi. Asyukru, syukur, atau tegasnya, sorful abdi jami'a ni'amihi. Bahwa syukur itu adalah pengelolaan seorang hamba atas nikmat yang dianugerahkan oleh Tuhannya. Jadi syukur itu pengelolaan seorang hamba atas nikmat yang sudah dianugerahkan oleh Tuhannya. Pengelolaan itu syukur. Kalau nerimanya, qanaah. Gitu. Nah semestinya kita qanaah. Kalau nerima sesuatu itu merasa cukup dengan itu qanaah. Tapi nggak populer di Indonesia. Dalam putaran keempat, kalau saya tidak salah, ketika melaksanakan tawaf itu ada doa, Robbi qani'ni bima rozaqtani. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku qanaah, sifat bisa nerima, merasa puas atas yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Menerimanya dengan rasa puas namanya qanaah. Mengelola 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 namanya syukur. Jadi syukur itu pengelolaan. Bukan kemudian kalau kita kasih seseorang, kemudian dia terima dengan air muka yang kurang puas, kemudian kita bilang, bersyukur dikasih segitu, mestinya kamu tuh. Begitu kita mengungkapkannya. Semestinya bahasa yang tepat dengan kaidah agama, qanaah kamu dengan anugerah Allah ini, terima, itu qanaah. Bapak bangun rumah, dari nabung sedikit-sedikit karena punya keinginan, pengen punya rumah yang nyaman, dengan kondisi ruangan begini, sesuai dengan daya imajinasi atau keinginan Bapak, Ibu semua. Dikumpulkanlah uang, sedikit demi sedikit dikumpulkan, kemudian akhirnya sekian tahun jadilah rumah impian Bapak itu. Maka ketika hari jadinya dan rampungnya, Bapak qanaah. Alhamdulillah. Gitu. Inilah hasilnya. Saya puas menerimanya. Itu qanaah. Tapi kalau Bapak bersyukur atas rumah itu, bukan nerima begitu. Rumah ini saya harus kelola sesuai dengan nikmat Allah. Maka boleh jadi dia bilang, kalau ada acara apa-apa, kemudian susah tempat di rumah saya aja yuk kumpulnya. Itu bersyukur namanya. Pengelolaan seorang hamba terhadap rumah tersebut yang hasilnya jadi maksimal.
Kalau mungkin ada arisan di rumah saya aja deh. Kalau mungkin kesulitan atau yang lainnya repot, saya terima tuh rumah saya lega. Silahkan dipakai. Kalau ada pengajian, yuk di rumah saya saja. Kalau ada pertemuan, yuk di rumah saya saja. Dia punya sikap welcome dan kemudian menghadirkan banyak orang sesuai dengan tadi keinginan banyak orang tersebut. Rumahnya bermanfaat. Itu namanya kebersyukuran. Sorful abdi jami'an ni'amihi. Kita beda. Begitu udah doa syukuran, besoknya rumahnya dikunci. Nggak ada yang datang, gelap dari luar, nggak ada orang datang ke rumah tersebut, tidak digunakan, gitu. Nah, di situ bedanya syukur itu sorful amti jami'an ni'amihi. Syukur itu adalah pengelolaan seorang hamba atas nikmat yang sudah dianugerahkan oleh Tuhannya. Nah, Nabi Daud alaihissalam ini tidak pernah mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Kenapa? Sikap hidupnya sudah syukur. Dari kecil jadi tentara, berkarir, sampai akhirnya jadi raja. Ini hasil gitu dari usaha sejak kecil. Makanya Allah nggak bilang kepada Nabi Daud, Daud, dulu miskin sekarang kaya ya, bersyukur kamu. Mana ada kan begitu. Daud, dulu kamu tuh cuma tentara kecil saja, sekarang sudah jadi raja, bersyukur kamu. Nggak ada dalam Al-Quran. Kenapa Nabi Daud tidak mendapatkan teguran tersebut? Karena sikap hidup Nabi Daud memang sudah bersyukur. Ini yang ditegur oleh Allah untuk bersyukur siapa? Anaknya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia mendapatkan peringatan dari Quran. I'malu dalam surat Sabah, i'malu ala Dawuda syukron. I'malu ala Dawuda syukron. I'malu, bekerjalah kamu ala Dawuda, wahai keturunan Nabi Daud, syukron, sebagai tanda syukurmu. Siapa keturunan Nabi Daud ini? Kita paham semua bahwa Nabi Sulaiman merupakan keturunan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan karena bapaknya raja. Nabi Daud mewarisi kerajaan itu bukan karena bapaknya raja, hasil usaha jadi raja. Sementara Nabi Sulaiman jadi raja, bapaknya raja, Nabi Daud alaihissalam. Meninggal dunia mewariskan kerajaan kepada anaknya, Sulaiman alaihissalam. Jadi Sulaiman bin Daud ini nerima anugerah begitu saja. Maka akhirnya Al-Quran bilang, i'malu ala Dawud syukra. Wahai keturunan Daud, Sulaiman, bekerja kamu sebagai tanda syukurmu. Dia dapat peringatan Allah. Setidaknya kalau kita enggan mengatakan peringatan, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga Daud, Sulaiman, kamu dapat sesuatu begitu mudahnya. Bekerja kamu. Jadi kalau gitu bekerja itu pengelolaan. Kenapa Nabi Sulaiman yang diingatkan oleh Allah? Ini kan bahasa umum nih, bahasa sosial dan bahasa kenyataan. Biasanya sih generasi pertama itu tukang ngumpulin. Generasi kedua tukang ngabisin. Itu biasanya kayak begitu tuh. Ya. Bapaknya datang ke Jakarta ini, modal dengkul. Ijazah juga nggak punya. Naik kereta barang. Dari Jawa sampai ke Jakarta. Kemudian dia nginep di masjid. Karena saya dengan bapak saya pengurus masjid dari dulu, terus kemudian ada orang datang, kemudian minta izin, Pak, saya mau tinggal di masjid, saya dari sini, ini KTP saya. Kenapa saya tinggal di masjid? Saya nggak punya uang, saya mau nyari kerjaan di sini. Bisa nggak Pak tidur di sini? Ya, naluriah kita manusia dan rasa kemanusiaan, ya nggak apa-apa. Boleh, tapi tolong ya, sebelum subuh sudah bangun, kalau bisa ikut-ikut rapi-rapi di sini. Insya Allah Pak, saya udah dapat tempat aja, sudah luar biasa. Diberikan kepercayaan. Dia mulai gelar karpetnya, kadang azannya, dan segala macam, karena dapat fasilitas. Udah, kita kasih ya. Siang dia cari kerjaan. Dapat di pasar, boleh jadi kuli. Mulai dia kerja, dia ngumpulin. Sampai satu hari akhirnya dia izin. Pak, saya izin mau keluar, mau ngekos, mau ngontrak. Kita tanya, kenapa harus ngekos dan ngontrak? Di masjid aja udah nggak apa-apa. Dia bilang, Pak, saya juga kadang-kadang pengen tidurnya, bangunnya agak siang gitu. Kalau di sini kan di masjid 3:30 udah mesti bangun, barin karpet. Pengen Pak istirahat karena badan capek gitu. Pengen selonjoran, jadi kami cari tempat yang lain gitu. Bukankah dia sudah berubah? Dari tinggal di masjid gratis berubah menjadi ngekos, walaupun ngekosnya di Gang Senggol. Gang Senggol itu kan gang kecil banget gitu. Kalau mepet berdua nggak bisa lewat. Mulu yang satu miring dulu, yang satu miring baru bisa lewat gitu. Kamar mandi di luar. Tapi dia sudah bisa berubah.
Ngumpulin lagi, pindah dari Gang Senggol ke depan, yang paling depan. Kenapa? Udah punya motor, mau masukin motor. Bukankah hidupnya sudah berubah? Terus kemudian dia kumpulin uang lagi. Kenapa? Dari dulu cita-cita saya pengen tinggal di Jakarta, punya rumah lah, gitu kan, biar enak. Akhirnya hasil jerih payahnya, keringatnya menghasilkan rumah. Rumah tangga dia dikelola. Akhirnya dia punya pandangan bahwa kita ini kan bukan pegawai yang satu masa kita nggak bisa bekerja, nanti di akhir tua kita apa. Mulai dia bikin dari rumah satu jadi dua, dikontrakan, dikoskan, sampai akhirnya punya banyak. Orang ini namanya bersyukur. Kita nggak bisa bilang kepada orang ini bersyukur kamu dulunya kesini modal dengkul, sekarang jadi orang kaya, misalnya kamu bersyukur. Nggak perlu kita bilang begitu. Kenapa? Hidupnya memang sudah bersyukur. Itu hasilnya, dari satu jadi dua, dua jadi empat. Maka akhirnya terkenal lah orang ini jadi raja kos-kosan di tempat kita ini. Hasilnya dari kampung, modal dengkul, jadi orang kaya. Disebut dia raja kos-kosan, karena banyak kosannya. Tapi begitu dia meninggal dunia, anaknya nggak syukur. Mulai diketeng rumah satu dijualin. Mau anak sunatan, jual yang ujung. Mau anak nikah, jual yang tengah. Akhirnya 10 tinggal satu. Bapaknya ninggalkan 10, tinggal satu. Bukankah itu namanya kekufuran? Gitu. Nah, Nabi Daud alaihissalam ini tidak pernah kena teguran dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pola hidupnya, karena pola hidupnya bersyukur. Nabi Sulaiman alaihissalam diingatkan, "I'malu ala Dawud syukur." Beramallah kamu wahai keturunan Daud sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebersyukuran kita saat ini boleh jadi kita diberikan sehat hari ini. Apa yang kita kerjakan dengan sehat kita ini? Kita diberikan ruang dan waktu yang cukup luas. Apa yang kita kerjakan? Nah, boleh jadi virtual yang kita kerjakan setiap minggu pagi ini ataupun kajian-kajian lain, kebersyukuran sebenarnya sih. Mengelola sesuatu yang kosong untuk dipadatkan, diisi yang menghasilkan banyak hasil. Ini kebersyukuran. Syukur itu mengelola yang sedikit hingga berubah jadi yang banyak. Maka kalimat Al-Quran, wa ataullahul mulka. Allah kasih dia kerajaan. Bukan gratisan kasihnya, nih ya, Daud, nih kerajaan. Bukan, tapi ini hasil usahamu. Dan itu pun karena dorongan tangan-tangan manusia. Ada manusianya. Allah ngasih, tapi caranya lewat manusia. Maka coba Bapak perhatikan, kalau Allah sudah memberikan rizki, pasti bentuknya jamak, bukan tunggal. Wa mimma rozaqnahum. Dan kami memberikan rizki kepada mereka. Atau wa mimma rozaqnakum. Kami memberikan rizki kepada kalian. Bukan aku kasih rizki kalian. Kenapa bukan aku kasih rizki, tapi kami kasih rizki? Karena rizki kita boleh jadi dititipkan oleh Allah kepada orang lain, akhirnya sampai kepada kita. Kan ada jalurnya. Ada keikutsertaan makhluk dalam rizki. Keikutsertaan makhluk dalam rizki. Tolong dicatat itu. Keikutsertaan manusia dalam perolehan kerajaannya Nabi Daud alaihissalam. Bani Israel sekarang percaya, melek matanya. Sehingga akhirnya dikasihlah Nabi Daud alaihissalam. Bukan ukuran kekayaan sekarang. Kalau dulu dia materialistis. Ketika Tolut kemudian diutus oleh Allah kepada Bani Israel, kenapa dia yang dipilih jadi panglima kita ya? Dia kan miskin. Dia kan bukan orang kaya. Apa hebatnya dia? Ukuran materialistis. Padahal yang namanya orang menjadi panglima perang bukan kekayaan. Badan yang prima, boleh jadi bertubuh kekar dan besar. Kenapa? Ini menjadi sebuah kehormatan dan sekaligus pengaruh besar kepada tentara. Rasanya sih memang orang-orang kecil seperti saya nggak wajar jadi panglima. Wong pendek, itu nggak kelihatan. Naik kuda juga nggak kelihatan gitu. Tapi kalau orang bertubuh besar, keker, gagah, musuh udah takut. Gitu. Kalau ngeliat saya pakai kuda jadi panglima perang, biar didandanin kayak apa, musuh berani. Gitu. Kenapa? Karena nggak layak, nggak kelihatan bodinya. Tapi Tolut sesuai dengan namanya, pola tinggi besar. Bukankah dia menjadi wibawa di hadapan tentaranya dan ditakuti oleh musuh-musuhnya? Tapi Bani Israel yang materialistis bilang, apa? Kenapa dia? Dia kan tidak diberikan harta. Dia kan orang miskin. Ukuran materialistis semua diukur dengan harta. Padahal sesuai dengan keahlian dan kemampuan. Nah, ketika Allah anugerahkan kepada Nabi Daud alaihissalam kerajaan, ini kan mengikut sertakan makhluk. Bani Israelnya sekarang melek.
Lantas dikasihlah kerajaan tersebut, dianugerahkanlah atau dipercaya menjadi pemimpin bagi bangsa Bani Israel ini. Lagi-lagi saya ingin menekankan dalam kesempatan ini bahwa rizki Allah itu mengikut sertakan makhluk. Kalau kita baca doa, tapi kita tidak mengikut sertakan diri dalam doa tersebut, bukan doa namanya. Saya kalau sudah bicara tentang rizki ini, dulu ketika saya mondok, saya mondok dulu di pesantren Buntet di Cirebon, di Sindang Laut, kurang lebih sekitar 6-7 tahunan lah, 7 tahun karena gitu ya, mondok. Nah, ketika itulah saya jadi orang kepercayaan dari kiai. Gitu. Percayaan kiai itu bukan ngajar, ngambilin air kalau ada tamu. Nah, itu percayaan kiai itu. Ya, jadi ngambilin air kalau ada tamu. Nah, kemudian ada tamu. Maka kiai saya bilang, Din ada tamu nih 2, ambilin air ya. Nah, itu namanya kepercayaan kiai itu, bagi saya itu. Nah, bukan gantiin ngajar karena terlalu berat. Nah, setelah saya ambil ada 2 tamu dengan kiai 1-3. Disitulah saya tahu dengan budayanya di pesantren itu nggak boleh nuangin air penuh-penuh, setengah saja. Itu kan beda budaya, beda tempat. Nah, sudah kasih ada 2, 1 dengan kiai, saya kasih 3. Setelah selesai saya berikan, saya pamit undur diri mau ke belakang. Maka kiai saya, nah udah kamu duduk di sini. Gitu. Ini kiai duduk, saya duduk di bawah deprok. Etikanya santri. Gitu. Udah duduk deprok. Setelah itu saya dengar percakapan orang 2 ini kepada kiai. Kiai, saya datang ke sini maksudnya 1 silaturahim. Bagus kata kiai saya. Terus yang kedua saya ada maksud kiai. Kenapa? Saya minta doa. Doa apa? Kiai? Saya ini mau buka toko, buka warung. Saya minta ke kiai adalah amalan bagi saya untuk doa agar dagangan saya laris, berkah, maju. Ada nggak doa yang bisa saya baca kiai tiap hari? Maka kiai berhenti sejenak, dia mikir, lantas dia bilang begini, ini kamu baca. Dia ngambil kertas yang sudah dia siapkan, terus kemudian dia tulis doa itu. Kamu tulis, Ya Rozak. Ya tulis ya Rozak. Ya Wahhab. Dia tulis ya Wahhab. Ya Rozak, ya Wahhab. Nah, ketika dia sudah selesai, dia tulis ya Rozak, ya Wahhab. Dia nunggu, dia pikir ada lanjutan doanya. Dikasih cuma ya Rozak, ya Wahhab. Kayak saya diem aja udah. Akhirnya dia tanya, Kiai maaf, ada lanjutannya apa cuma segini? Sudah, segitu saja ya Rozak, ya Wahhab. Penasaran dia. Jauh-jauh dari Jakarta, tahun 90-an Jakarta lewat Pantura kan jauh. Sekarang enak Cipali. Itu bisa pulang pergi. Makan pagi, pulang. Kemudian makan, biasa balik Jakarta. Zaman dulu susah untuk bolak-balik itu. Nah, sudah ketika dia bilang, ada lagi Kiai. Segitu saja cukup. Maka rasa kurang puas mengantarkan dia bertanya lagi. Kalau gitu berapa kali saya harus baca Kiai? Berapa banyak saya harus baca? Maka Kiai saya bilangnya cukup sekali. Nggak usah banyak-banyak. Gitu. Makin bingung orang ini. Ya dalam hati saya waktu duduk itu bilang jauh-jauh dari Jakarta ke sini minta doa cuma dapat ya Rozak ya Wahhab gitu. Kan dia penasaran. Jauh-jauh sekian jam ya cuma dapat ya Rozak sama ya Wahhab. Nah akhirnya dijelaskan oleh Kiai saya. Kenapa cuma beli 1? Cuma dikasih 1. Maka Kiai saya bilang yang terpenting bagi kamu itu adalah memahami doa itu bukan berapa banyak kamu baca doanya. Kamu paham yang kamu baca. Bukan berapa kali kamu baca. Sekali cukup. Tapi kalau kamu memahami itu, itulah doa. Itu yang saya dengar dari Kiai saya sampai dengan saat ini. Ya, jadi rupanya yang kamu pahami itu lebih esensial dibandingkan berapa banyaknya kamu baca. Nah, jadi saya bilang, kalau kamu baca ya Rozak itu, maksud kata ya Rozak, Allah memberikan rezeki dengan usahanya makhluk. Rozak adalah sifat Allah, yang artinya maha memberi rezeki dengan melibatkan makhluk. Sedangkan Al-Wahhab adalah sifat Allah memberikan rezeki tanpa harus diusahakan oleh makhluk. Jadi kalau gitu rezeki itu 2. Bisa jadi harus diusahakan manusia, bisa jadi Allah memang ngasih. Kalau diberikan oleh Allah kepada manusia dengan usaha, namanya Ar-Rozak. Kalau tanpa usaha, namanya Al-Wahhab. Ibu bapak yakin dan sadar saat ini bapak ibu menghirup oksigen, menghembuskan, menariknya, menghidupkannya, ada udara. Menarik, menghidupkannya. Jantung kita berdetak, paru kita kembang kempis.
Ada pohon pisang, ada pohon mangga, dan segala macam di alam semesta ini. Apa pernah kita minta? Enggak. Udara kita tidak pernah minta, tapi dikasih oleh Allah. Bukankah ini sebuah pemberian tanpa permintaan? Dalam bahasa, dalam Asmaul Husna, dialah Al-Wahhab, pemberi rezeki tanpa harus usaha. Tetapi kebanyakan yang digunakan oleh Al-Quran adalah Ar-Razzaq, memberi dengan usaha yang dilakukan oleh manusia. Ada usahanya. Maka kalau kamu baca Ar-Razzaq, ingat-ingat ya, kamu tuh kalau mau usaha, buka toko, bukanya pagi-pagi. Itu namanya Ar-Razzaq. Usaha tuh. Terus kedua, kamu sesuaikan. Kamu tuh tinggal di mana, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kamu, itu yang kamu jual. Itu, jangan masyarakat nggak butuh, kamu jual. Ya kamu bilang nggak laku. Jangan jualan cendol jam 12 malam. Nggak laku, gitu. Sekuteng, nasi goreng, itu sesuai dengan kebutuhan. Kita kadang-kadang ngeluhnya nggak laku dan segala macam. Boleh jadi barang yang kita jual memang tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, kalau gitu barang dijual. Ketiga, kamu layani yang datang itu dengan senyuman gitu ya. Kamunya nawarin, sikapnya ramah. Kamu publikasikan, diiklankan. Itu kan Ar-Razzaq, kamunya usaha. Pagi-pagi buka toko, dagangannya yang dibutuhkan masyarakat, melayaninya dengan senyuman, diiklankan, itu kan usaha. Nah, tapi kamu juga harus sadar bahwa Allah bisa jadi ngasih rizki dengan jalan tak terduga. Kalau suatu masa daganganmu kok sepi, gitu kan, atau mengalami kerugian, jangan lari ke dukun. Allah itu ngasih rizki bisa jadi tanpa kamu duga. Ada yang nggak diduga. Dengan tanpa usaha kamu juga bisa. Bapak saya ketika harus pensiun dari dagangnya, berhenti dia dagang karena penuaan. Karena sudah tidak sanggup dan sakit. Ketika dia mau berhenti, ada dilema. Masih pengen makan, harus bayar listrik, nanti gimana kalau abang nggak dagangnya? Karena bapak saya seorang pedagang. Akhirnya nggak usah khawatir lah bang, udah berhenti aja, kesehatannya mesti dijaga. Kita malah khawatir kalau abah berangkat pagi-pagi sampai siang di pasar, udah tua begini, udah duduk aja lah, istiqomah di rumah, gitu. Akhirnya dia nurut, berhenti. Saat itulah tergugahlah anak-anaknya ketika sang bapak sudah pensiun, tidak lagi penghasilan, ada ngasih beras setiap bulannya karung, ada ngasih duitnya, ada yang kalau datang ngasih roti segala macamnya, cukup. Sampai ini dia berkesimpulan, kenapa nggak dari dulu aja ya berhenti dagangnya kalau begini taunya sih, gitu kan? Nah rupanya dijamin, nggak ada usahanya tapi dikasih. Nah itulah yang disebut dengan min haitsu la yahtasib. Kamu nggak duga, kamu nggak perhitungkan, kamu nggak kira, dikasih oleh Allah. Jadi kalau dagangmu rugi, jangan lari ke dukun. Allah bisa ngasih rezeki dari jalan yang tidak terduga. Nah kalau doa ini salah dikasih tahu kiai, baca ya Razzaq ya Wahhab, cuman baca doang. Akhirnya kenyataannya dia buka tokonya pagi-pagi pakai kursi goyang, pegang tasbih. Ya Razzaq, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Wahhab. Nawarin enggak apa enggak? Ya Razzaq, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Wahhab. Paling-paling yang datang Pak Rojak sama Pak Wahhab. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bukankah ini namanya usaha gitu. Nabi Daud usaha dapat dia tuh. Nah, jadi dari pembelajaran besar itu Allah memberikan kerajaan kepada Nabi Daud karena usahanya. Wal hikmata wa 'allamahu ma yasha, ditafsirkan oleh para ulama kemampuan Nabi Daud alaihissalam bicara dengan gunung dan bicara dengan burung-burung. Dan kemudian Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Daud mampu membuat baju besi dengan tangannya sendiri. Tanpa harus dibakar, tanpa harus dipukul, tapi dia bentuk dengan tangannya layaknya mengambil tanah liat, kemudian dibuat sesuatu yang ingin dia inginkan. Nah, itulah anugerah Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpulkan kisah Nabi Daud yang tiba-tiba muncul dalam ayat ini. Maka lanjutan ayatnya, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum ba'din lafasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal alamin. Inilah kaidah umum. Kaidah umum, kalau saja Allah tidak menolak keganasan sebagai manusia atas keganasan yang lain, maka hancur bumi ini karena keserakahan dan keserakahan. Jadi kalau gitu, inilah sunatullah. Kalau ada orang yang zolimnya luar biasa, maka suatu masa Allah akan mengirim untuk menghilangkan orang tersebut atau memberantas kezolimannya. Ini pola umum. Kapan itu, bagaimana caranya, hanya Allah.
Tetapi janji Allah, kalau bukan karena Allah itu memberikan anugerah kepada manusia, menolak kejahatan seseorang dengan orang lain, kalau bukan karena Allah mengampilkan Tolut dengan Daud alaihissalam, maka hancur dunia gara-gara Jalut ini. Tapi Allah mengirim sehingga akhirnya dunia pun menjadi damai. Itulah Dzu Fadlin 'alal 'alamin. Allah memiliki ataupun memberikan anugerah kepada alam semesta ini. Nah, itu sepintas kisah Nabi Daud dengan Tolut dengan Bani Israelnya, yang akhirnya ayat ini ditutup untuk ayat berikutnya. Saya melihatnya menjadi pembuka dari satu juz, gitu ya, juz Tilkar Rusul atau juz yang ketiga, sehingga kalimatnya atau ceritanya berhenti di sini. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqqi wa innaka laminal mursalin. Yang kalau diterjemahkan tilka, yang demikian itu, Bani Israelnya, Tolut, Jalut, Daud dengan kisahnya mereka itu tuh ayatullahi, tanda-tanda kekuasaan Allah, natsluha, yang kami bacakan semua itu alaika kepadamu wahai Muhammad, bil haqqi, secara hak. Sebagai bukti inilah kenabian Nabi Muhammad SAW. Inilah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebagai bukti kamu rasul. Kenapa kamu rasul? Karena Nabi Muhammad menceritakan ayat ini. Begitu rapih, begitu detil. Padahal kita bisa tahu Nabi Muhammad itu bukan orang yang bisa baca dan bisa menulis. Begitu mayoritas ulama berkesimpulan. Tidak ada karya tulis Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad memahami dan bercerita detil tentang kronologis ribuan tahun yang lalu sebelum beliau hadir. Detil diceritakan. Kalau bukan ada yang di belakang mengabarkannya kepada Nabi Muhammad, nggak mungkin beliau bisa menceritakan sedetil ini. Beliau bukan ahli baca. Beliau bukan penulis. Kalau Bapak, salah satunya di sini ada mungkin bergelar MA, doktor, atau profesor, katakan begitu. Kita buat karya tulis. Tapi bukankah karya tulis itu ngambil dari sana-sini sumbernya? Lantas kita klaim sebagai karya tulis kita. Bukankah itu upaya kita menggabungkan aneka informasi kemudian kita tulis? Bukankah kita baca, kita bisa menulis dan kita bisa menyampaikan? Tapi Nabi Muhammad apa yang dia baca? Orang beliau itu, kata banyak ulama meyakini tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Bahkan kalau beliau bisa baca dan menulis, sementara Quran bilang akan ragulah orang-orang kafir terhadap Al-Quran. Kalau kamu bisa baca, bisa nulis. Dikhawatirkan ini karyamu, tulisanmu, bacaanmu, kamu sadur. Jadilah Al-Quran. Sehingga Nabi Muhammad dipahami tidak bisa baca dan menulis menurut mayoritas ulama. Dan saya yakin akan kebenaran itu. Sehingga ayat ini ditutup dengan tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq. Inilah satu cerita yang kami bacakan kepadamu secara detil. Memilih kata-kata yang tepat. Cerita yang tidak berubah. Sebagai bukti engkau Rasul. Karena aku ada di belakangmu, aku ada dulu, sekarang, dan akan datang tanpa ada batasan waktu yang mengenai Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya inilah bukti kenabian dengan kisah-kisah tersebut. Yang salah satunya bahwa kenabian Nabi Muhammad dibuktikan dengan cerita yang ada dalam Al-Qur'an yang sekian banyaknya itu. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad termasuk sekian banyak yang pernah aku utus ke alam semesta ini menjadi utusan Allah para nabi dan rasul. Karena dalam catatan sejarah berdasarkan riwayat ada 124.000 orang nabi yang pernah Allah utus sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad dengan 313 orang rasulnya. Kita wajib mengimani 25 saja, dan kadang-kadang kalau itu nggak ketemu-temu, paling-paling cuma 10 sampai 15, 25 jarang nyampenya. Nah, jadi begitulah Allah memberikan informasi kepada kita semua, menjadikan pembelajaran kepada kita semua berkaitan dengan kisah Nabi Daud alaihissalam dengan sejarah Bani Israelnya. Demikian Bapak Ibu, kemampuan saya mengantarkan kisah ini ke hadapan Bapak dan Ibu dari sebuah tulisan ataupun firman Tuhan yang dibaca, firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi lebih hidup dengan penambahan beberapa informasi, dengan kemudian penambahan dari sisi kata dan sejarahnya, sehingga akhirnya menjadi ini lebih bisa kita cerna lagi, walaupun memang sudah kita bisa cerna, tetapi di tangan para ulama lebih bisa sampai lagi kepada kita semua. Kita bersyukur dengan kehadiran orang-orang ataupun ulama-ulama yang hafal Quran, yang ahli sejarah, yang mampu menuliskan ini secara baik dan benar sehingga terinformasikan kepada Bapak Ibu. Seluruhnya adalah hasil dari apa yang saya pelajari dan baca, yang informasinya saya dapatkan dari beberapa media, terutama kitab-kitab kuning berbahasa Arab dan sejarah-sejarahnya.
Demikian apa yang bisa saya sampaikan di sesi pertama ini. Silakan saya kembalikan kepada moderatornya. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Syairuddin Matsani SPDI atas tausiah yang diberikan. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kami umumkan kepada para jamaah dengan diterapkannya kembali PSBB, khususnya di wilayah DKI Jakarta, insya Allah Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah akan kembali menyalurkan bantuan sosial berupa sembako, insya Allah akan ditujukan kepada para jamaah, para pedagang, dan juga karyawan, serta warga di lingkungan Masjid Raya Pondok Indah. Insya Allah kami akan menyalurkan kembali bantuan sosial pada tahap 5 ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2020. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati, kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa berpartisipasi. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, baik donasi sembako maupun donasi dakwah, ataupun ingin menjadi donatur tetap, bisa menghubungi Bendahara Pejuang Subuh, yaitu Bapak Irwan Prima Aditya, nomor yang tertera di layar kaca 0811 828 246, atau bisa langsung transfer ke rekening Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, Bank Syariah Mandiri dengan nomor 7119 543357 atas nama Bapak Irwan Prima Aditya, Bendahara Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Pengumuman berikutnya, insya Allah setelah kajian pada pagi hari ini, kita akan ada tur online ke San Francisco menyapa saudara-saudara muslim kita yang berada di sana. Lalu untuk kajian rutin Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, pada hari Jumat kita ada gerakan membaca Al-Quran bersama Ustadz Dr. Andes Uci Armisi. Lalu pada hari Sabtu 17 Oktober 2020, insya Allah akan ada kajian fikih bersama Ustadz Ahmad Sarwat LCMA dengan tema tips dan trik tetap sholat dalam berbagai keadaan. Lalu pada hari Ahad 18 Oktober 2020, insya Allah lanjutan kajian tadabur akan diisi oleh Dr. Rusli Hasbi LCMA, melanjutkan tadabur kita pada pagi hari ini, yaitu mulai ayat surat Al-Baqarah ayat 253 hingga 256. Pengumuman berikutnya, insya Allah Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah akan kembali mengadakan kajian bedah Iqra. Kajian bedah Iqra batch 2 bersama guru kita Ustadz Dr. Andes Uci Armisi. Insya Allah akan dimulai pada hari Ahad tanggal 18 Oktober 2020. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut pada acara tersebut bisa mendaftarkan diri, bisa menghubungi admin Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Untuk pengumuman lebih lanjut, barangkali ada tambahan dari koordinator kajian bedah Iqra, Bapak Haji Edi Cahyono. Mungkin Pak Haji Edi Cahyono ada tambahan pengumuman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perkenankan kami atas nama manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah menyampaikan pengumuman. Yang pertama, kami mengadakan classical training online yang akan kami mulai pada tanggal 18 Oktober atau minggu depan, yaitu kajian bedah Iqra batch 2
yaitu langkah mudah untuk tahsin dan tilawah Al-Quran. Dan kami persilahkan kepada Bapak-Bapak Ibu yang akan bergabung untuk cukup mengetik Iqra, kemudian dikirim kepada admin kami, yaitu di nomor 0811 17 30 114. Kemudian kepada Bapak-Bapak Ibu yang sudah mengikuti kajian Bidah Iqra yang batch pertama, kami masih memberikan after training service yang akan kami selenggarakan nanti malam, yaitu hari Minggu tanggal 11 Oktober pada pukul 19.30 dengan agenda sharing session pendalaman aplikasi hukum tajwid ke dalam metode Iqra. Demikian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih kepada Pak Rifian, kepada tim online Bedah Iqra. Semoga kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Edi Cahyono atas pengumuman tambahannya. Setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, berikut ini di layar kaca tadi ada nomor admin 0811. Bisa ditampilkan kembali Pak Syahidin. Mungkin bisa untuk dicatat oleh jamaah. Ya, ini dia nomor admin Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah 0811 1730 114. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan diri pada kajian Bedah Iqra yang kedua bisa menghubungi nomor tersebut. Baik, terima kasih Pak Syahidin, admin Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Berikutnya saya akan membacakan pertanyaan yang terdapat di kolom chat terlebih dahulu. Yang pertama di sini saya baca dari atas nama Tisna Wijaya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita memperoleh izin Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silakan Ustadz. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya penanya, bagaimana cara kita mendapatkan izin Allah? Bahwa seperti yang saya sampaikan di awal tadi, izin Allah itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan dan ditinggalkan oleh manusia. Itulah izin Allah. Ketetapan Allah kepada makhluknya. Kita makhluk bernama manusia. Izin Allah kepada kita itu dihadapkanlah kita makhluk yang bisa melakukan kebaikan, kita makhluk yang bisa melakukan keburukan. Maka saat itulah kita memilih mana yang kita harus lakukan. Kebaikankah atau keburukankah? Kalau kita mengambil kebaikan, itu izin Allah. Kalau mengambil keburukan, itu pun izin Allah. Kita bisa melakukan kebaikan dan keburukan, karena keduanya merupakan izin Allah. Nah, boleh jadi pertanyaannya semestinya, yang mana yang harus kita kerjakan dari kedua izin itu? Nah, disitulah ada ridho namanya. Yang kita cari adalah keridhaan Allah dalam izin itu. Allah ridho yang mana? Apakah Allah ridho yang baik atau ridho yang buruk? Sebagaimana dalam surat As-Syams cukup populer. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Bahwa Allah telah mengilhamkan kepada manusia fujur, keburukan. Wa taqwaha, dan ketakwaan. Nah, ini izin nih. Fujur, kita bisa melakukan keburukan. Wa taqwaha, dan kita bisa melakukan ketakwaan. Sehingga kalau mungkin kita tanya manusia, kita yakin kita nih manusia dua dimensi karena Allah anugerahkan. Satu fujur, kedua takwa. Ada fujur, ada takwa. Dan hebatnya pemilihan ungkapan ini, Allah bilang fujur dulu, baru takwa dulu. Fujuroha wa takwaha. Jadi akhirnya kita bisa berasumsi fujur adalah bagian dalam manusia, takwaha atau kebahagiaan adalah bagian luarnya manusia. Kalau fujur, buruk itu kebagian dalam manusia, sedangkan takwa adalah bagian luarnya manusia, yang akan mudah kita lakukan bagian dalam atau bagian luar? Kan bagian luar sebenarnya sih. Gampangnya kalau Bapak kenal comro sama misro, begitu kita gigit, yang kegigit itu cabenya atau oncomnya apa gulanya? Kan depannya dulu, bagian dari singkongnya dulu.
Nah, begitulah kita itu dengan mudahnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang dikasih potensi buruk, dia milih kebaikan. Sungguh rugi ketika diberikan potensi baik, malah dia milih keburukan. Jadi kalau gitu, bagaimana kita ini berhadapan dengan izin Allah ini? Maka pilihlah apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ridha Allah itu, kita bisa lihat bagaimana Al-Quran menampilkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Kedua, kita pun ada budaya masyarakat yang baik-baik. Maka kalau kita mulai ataupun melakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, atau kita melakukan kebaikan menurut norma masyarakat yang berlaku, maka itulah mendapatkan atau kita mencari ataupun berupaya mendapatkan izin Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita justru malah memilih jalan yang Al-Quran tidak menyukainya, masyarakat tidak menyenanginya, kita pilih itu, maka kita telah memilih izin Allah yang tidak diridhoinya, atau Allah murka ketika itu. Jadi kalau gitu izin ini adalah kita berhadapan baik, buruk. Sudah, ini menurut agama baik, menurut budaya baik, saya jalan ke sini. Karena kitanya yang milih ke sini. Ukurannya apa? 1 Quran, 2 logika, 3 kaidah masyarakat. Kaidah masyarakat itu wajib kita tinggikan juga. Sebab dalam kaidah hukum ada al-adah al-muhakkimah. Adat istiadat itu menjadi sebuah acuan hukum yang baik biasanya. Kalau gitu, kita menampilkan adat budaya yang baik atau mengikutinya dengan baik, maka begitulah izin Allah kita tempuh dan kita mendapatkan ridhonya. Atau dengan bahasa Quran populer dengan mardhatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi eksekusinya ada pada diri kita sendiri. Ini baik menurut aturan Al-Quran, ini baik menurut logika, ini baik menurut budaya, saya kerjakan. Itulah izin yang kita tempuh dari Allah, izin Allah, dan kita menggapai ridhonya. Begitu kurang lebih jawabannya. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya atas nama Bapak Edi Sulaksono. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surat Al-Baqarah ayat 251 sampai 252 ini implementasinya seperti apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih Pak Ustadz. Bahwa implementasinya apa dalam kita sehari-hari? Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa boleh jadi Al-Quran bercerita tentang sesuatu yang besar. Tetapi cerita tersebut lebih mengarah kepada hikmahnya. Karena kejadiannya berubah-ubah atau berbeda-beda. Bahwa Fir'aun adalah tokoh yang diabadikan oleh Al-Quran berkaitan dengan seorang pemimpin yang arogan dan penindas. Maka Fir'aun mati tapi ideologinya tetap hidup. Maka kita akan tetap menemukan Fir'aun gaya baru. Korun orang yang kaya dan pelit. Korunnya mati, hartanya terpendam di bumi. Tetapi ideologi korun itu masih tetap abadi dan terus akan ada pengikutnya. Sebagaimana kemudian surat Al-Baqarah ini, ayat ke-251 dengan 52. Implementasinya apa? Kalau saya sih memilih, karena banyak hikmah ya, banyak hikmah. Jadi setiap sekian ustadz yang Bapak tanya akan menghasilkan jawaban yang berbeda, bisa jadi, karena hikmah. Nah, saya melihat pribadi Nabi Daud alaihissalam ini, bahwa berbuatlah kita yang baik-baik tanpa harus mengungkapkan jati diri dan ingin dipandang oleh orang lain. Yang orang banyak puji dan suka adalah hasil pekerjaan kita, bukan retorika dan retorika yang kita sampaikan, teori-teori yang kita sampaikan. Maka akhirnya, kesimpulan di akhirnya, dakwah bil hal jauh lebih baik daripada dakwah bil lisan. Daud tidak bicara, tetapi dia mengeksekusi musuh yang besar. Nah, disitulah dakwah bil hal jauh lebih baik daripada dakwah dengan menggunakan kata-kata. Ya, dakwah bil lisan, dakwah bil hal jauh lebih baik daripada dakwah dengan lisan. Jadi kalau gitu hikmahnya salah satunya dalam implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melakukan sesuatu yang menunjukkan ini loh gitu. Tanpa harus banyak retorika. Kita menampilkan sesuatu yang konkret dengan wujud yang nyata. Kurang lebih begitu, Pak. Apapun itu. Gitu. Jadi dari kisahnya Nabi Daud alaihissalam atau sikap hidupnya Nabi Daud alaihissalam. Dia melakukan sesuatu yang boleh jadi tidak terlihat oleh orang lain, tapi hasilnya nyata.
Itu Allah lah yang maha mengetahui hasil kerja kita dan Allah yang akan menilai apa yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kurang lebih. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Masih ada pertanyaan lagi di kolom chat atas Silakan. nama Ibu Riana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon izin bertanya, apa perbedaan antara qanaah dengan tawakal? Terima kasih. Perbedaan qanaah dengan tawakal. Qanaah itu menerima hasil, puas dengan hasil yang kita kerjakan. Sedangkan tawakal itu adalah upaya maksimal, hasilnya tergantung Allah. Tawakal itu usaha, upaya, gitu. Kalau seandainya kita sudah mengenal istilah cukup populer, banyak jalan menuju Roma, maka Al-Quran memperkenalkan istilah 1400 tahun yang lalu, fa inna ma'al usri yusra. Di balik sebuah kesulitan ada aneka kemudahan. Terjemahnya seharusnya demikian, karena al-usri dalam kaidah bahasa disebutlah dia dengan isim ma'rifat karena sudah ada alif lam. Sedangkan yusron artinya kemudahan menggunakan isim nakiroh yang artinya tidak terbatas jumlahnya, umum. Jadi ketika itulah Allah memberikan satu kesulitan, ada aneka kemudahan. Nah, aneka kemudahan itu yang kita tempuh. Kita tempuh bernama tawakal, usaha maksimalnya dilakukan. Boleh jadi ketika ada ujian, belajar, menghafal, mengulang. Nah, hasil ujian nanti itulah hasil dari tawakal itu. Dan hasilnya kita nikmati, namanya qanaah. Jadi boleh jadi qanaah tersebut merupakan hasil dari upaya tawakalnya manusia. Begitu beda qanaah dengan tawakal. Tawakal sekali lagi usaha maksimalnya, qanaah merupakan rasa puas dengan hasil yang sudah kita peroleh secara maksimal. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Masih ada lagi pertanyaan dari kolom chat, akan saya bacakan. Atas nama Bibin, mohon bertanya, apakah puasa Nabi Daud itu sebagai bentuk rasa syukur beliau dilakukan sebelum beliau diberi kerajaan atau setelah diberi kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa makna filosofi dan hakikat dari puasa tersebut? Terima kasih. Baik. Apakah puasa Nabi Daud itu sebagai rasa syukur dari apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam? Bahwa ketika Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi seorang nabi, gitu, seorang nabi, maka setiap nabi dan rasul dianugerahkan oleh Allah syariat. Syariat itu jalan yang ditempuh untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ulama memahaminya. Kata syariat itu sendiri berasal dari kata syari' yang dalam bahasa Arab jalan. Jadilah syariat. Kita menyebutnya syariat agama. Atau ada yang lebih membuat spesifik lagi, syariat sholat, syariat puasa, syariat zakat, syariat haji. Dalam pengertian bahwa syariat itu merupakan jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan sholat, maka disebutlah syariat sholat. Bisa jadi dengan puasa, disebutlah syariat puasa. Jalan yang ditempuh. Nah, puasa merupakan syariat Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Syariat. Artinya setelah beliau menjadi nabi, ada upaya atau sesuatu yang kaidah agama, ibadah dalam pengertiannya yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam untuk dilaksanakan dalam rangka upaya mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaannya. Bahkan Al-Quran sendiri menginformasikan hal itu dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu idza kutiba alaik ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang bertakwa, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada umat-umat dahulu agar kamu bertakwa, gitu. Jadi kalau melihat dari kaidah ini, kita melaksanakan puasa Ramadan, Allah telah mewajibkan kepada umat dahulu. Jangan pikir puasa itu cuman ini loh, Nabi Muhammad dengan umatnya pelaksanaannya puasa. Tidak, umat dahulu pernah diberikan. Cuma caranya beda-beda. Konon
Kalau dibilang konon kan sebuah ungkapan yang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Nabi Adam konon, kata sementara ulama, karena tidak ditemukan naskahnya, beliau puasa 1 bulan penuh. 1 bulan penuh dipikir sama dengan kita. Tetapi penafsiran para ulama dengan konon tersebut, enggak. Sebulan itu, hari ini sahur, bulan depan baru buka. Nah, tuh puasa Nabi Adam. Konon. Bisa Pak, orang bisa puasa sebulan. Maka ulama menjawab bisa, karena kemampuan zaman dulu tidak bisa diukur dengan sekarang. Kalau zaman sekarang 6 jam udah lapar. Zaman dulu belum tentu seperti itu. Bukankah kita juga bisa lihat anak-anak mungkin yang saat ini ada di penampungan, ada di tempat-tempat yang mungkin boleh tidak nyaman, dia akan sanggup menahan lapar dan hausnya dibanding anak kita yang selalu dijajali makanan tiap saat. Nah, kalau gitu kemampuan beradaptasi. Nah, kalau gitu Allah menganugerahkan kepada Nabi Daud alaihissalam syariat. Syariatnya puasa sebagaimana kita. Tapi cara puasanya berbeda. Sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Dan kalau ditanya, apakah ini sesudah Nabi Daud diangkat menjadi nabi? Ya, karena syariat. Sebelum dia diangkat menjadi nabi, tidak ada syariat diberikan oleh Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad mendapatkan syariat ini setelah beliau menjadi nabi. Jadi setelah sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Nah, lantas apa sih hikmahnya? Bahwa puasa sebagaimana yang ditawarkan oleh Al-Quran dulu, gitu ya, dan sekarang umat Nabi Muhammad, la'allakum tattaqun, untuk meningkatkan ataupun menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa dalam definisinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Boleh jadi inilah ujian bagi umat, maukah tunduk terhadap perintah Allah atau tidak. Yang bisa jadi pahalanya bisa terlihat dan nyata, atau nanti di akhirat. Maka puasa untuk umat Islam menyatakan as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu kamu laksanakan saja, aku yang akan kasih nilainya. Jadi esensi dari pelaksanaan ibadah puasa dari masa ke masa adalah meningkatkan ketakwaan dari kaum tersebut yang melaksanakan puasa. Kita pun demikian melaksanakan puasa. Demikian jawabannya. Baik, terima kasih Ustadz. Kali ini saya lihat di kolom partisipan ada yang raise hand atas nama Eni Bakri. Bapak atau Ibu Eni Bakri, saya persilahkan untuk bertanya kepada Ustadz. Silakan, Ibu Eni. Silakan Ibu Eni Bakri. Mungkin bisa di-unmute mic-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Eni. Pak Ustadz, mungkin pertanyaan saya tidak ada kaitannya langsung. Cuman belakangan ini mudah-mudahan saya yang salah. Ada kecenderungan kita menggunakan kata-kata bahasa Arab yang mungkin saja tidak kita mengerti. Misalnya tadabur, jazakallah khairan, ada yang pakai khairan, ada yang enggak. Sebenarnya bagaimana sih Pak Ustadz? Terutama kita kalau mendapat kata-kata itu dari kawan, dari sahabat, ataupun dari siapa saja. Apakah assalamualaikum itu menjadi suatu kewajiban yang harus dijawab pada setiap pertemuan atau setiap orang bertanya atau setiap orang menyapa? Apakah jazakallah khairan, ada pakai kasiran, ada barakallah, dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kalau kami, saya terutama, ya tidak mengerti semuanya. Tapi pengen juga kalau bagus, pengen kita ikutin. Terima kasih Pak Ustadz. Bahwa begini, saya menjawab yang pertama dulu untuk salam, gitu ya. Salam apakah wajib dijawab? Dalam kaidah hukum, bahwa salam itu sunnah diucapkan, tapi wajib ketika kita mendengar untuk menjawabnya. Dan menjadi fardu kifayah kalau sudah ada satu orang yang menjawabnya. Nah, salam sendiri, kata para ulama ada 3. Satu, salam yang wajib dijawab. Kedua, salam yang tidak boleh dijawab. Ketiga, salam yang tidak diharapkan jawabannya. Salam yang wajib dijawab itu kalau Bu Eni berhadapan dengan seseorang mengucapkan assalamualaikum dan hanya Bu Eni di depan situ, maka Bu Eni wajib menjawabnya karena tidak ada orang lain.
Kedua, salam yang tidak wajib dijawab kalau kita sedang sholat berjamaah. Kemudian imamnya baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haram dijawab. Kenapa? Kalau dijawab batal makmumnya. Makmumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semasjid batal semua. Gitu. Maka nggak boleh dijawab. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ada salam yang tidak diharapkan jawabannya. Kapan? Saat kita masuk ke area pemakaman. Kita baca Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, kita nggak berharap ada jawabannya. Masuk aja udah, sebab kalau ada yang jawab kita bisa nggak jadi masuk ke dalam. Nah, jadi pertanyaan gue ini pertama wajib dijawab. Yang kedua, seringkali kita diperkenalkan dengan istilah-istilah Arab untuk tata bahasa kita setiap hari. Kita tidak bisa menangkal bahwa memperkenalkan istilah bahasa Arab itu sudah jauh lebih dulu. Sekarang lebih intens. Bahkan kata syukur, ada syukuran. Qanaah, tahlilan, dan segala macam bahasa-bahasa banyak sudah kita pakai, bahkan diserap dalam bahasa Indonesia. Kalau gitu diperkenalkan bahasa tersebut tidak hanya sekedar saat ini saja. Dulu sudah diperkenalkan bahkan menjadi bahasa baku kita. Sampai-sampai orang non-muslim pun mengatakan bahasa Arab, alhamdulillah, karena saking seringnya kita memperkenalkan itu. Dan seringkali, dan kita kenyataannya kalau bahasa Arab itu dipakai untuk yang baik-baik biasanya, alhamdulillah gitu. Sehat sehat bahasa Arab gitu kan, sehat wal afiyah, kita sebut dengan sehat wal afiyat. Jadi bahasa bagus gitu kan, kita perkenalkan bahasa Arab dengan bahasa-bahasa yang bagus, berbeda dengan serapan bahasa asing yang seringkali mungkin dagangan, gocap, captun, gope, jigo. Nah, bahasa-bahasa begitu aja gitu. Sementara bahasa kita alhamdulillah, syukur, sehat wal afiyat, bukankah bahasa-bahasa bagus? Kita boleh memperkenalkannya, walaupun mempertahankan bahasa yang kita punya saat ini, itu pun kaidah agama. Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Bangsa dan suku itu tidak hanya sekedar kita bangsa Indonesia, tapi ada bahasanya, makanannya, budayanya, dan segala macamnya. Bahwa ungkapan hubbul watan minal iman, cinta negeri bagian dari iman, tidak hanya sekedar kita mengatakan Indonesia raya dan merdeka. Segala yang ada dan produk dari negara ini yang sudah diungkapkan kebaikan-kebaikannya, nah itulah yang semestinya kita pertahankan sebagai bentuk rasa kebersyukuran. Jadi boleh menggunakan bahasa Arab tersebut, walaupun kalau tidak bisa saya pakai bahasa Indonesia saja Pak, mudah-mudahan sehat ya. Bukan menggunakan syafaqallah, syafaqillah, atau mudah-mudahan kita menyebutnya dengan selamat jalannya, semoga selamat sampai tujuan, tidak menggunakan fi amanillah, sama. Semuanya bentuk doa. Walaupun kita memperkenalkan bahasa Arab, tidak hanya sekedar saat ini. Zaman dulu sudah diperkenalkan sampai menjadi bahasa kita. Kalau kita tidak sanggup dan tidak mengerti, gunakanlah bahasa Indonesia. Karena khawatir menggunakan kakinya berbeda atau hitopnya berbeda. Begitu kurang lebih. Dan kalau seandainya mungkin jazakallah dibaca untuk perempuan jadi jazakillah. Salah dan dosa enggak? Enggak, karena bukan hukum tajwid kok. Begitu kurang lebih jawabannya. Singkat karena ada pertanyaan berikutnya boleh jadi mengantri. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bu Eni Bakri. Baik. Terima kasih Bu Eni, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mengingat waktu kita sudah habis, maka kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiro kepada guru kita, Ustadz Syahruddin Matsani SPDI yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menambah keberkahan pada majelis kita pagi hari ini, kami mohon agar ditutup dengan doa oleh guru kita, Ustadz Syahruddin Matsani. Pada beliau dipersilahkan. Bapak dan Ibu, agar kajian kita berkah dan memiliki nilai manfaat bagi kita, kita angkat kedua tangan kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa di awal dengan umul Quran, ala hadhihin niyah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim ya dzal jalali wal ikram. Amitna 'ala dinil Islam.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada. Ya muyassir kullal asir, yassir alaina al-asir, fatayassaral asir alaika yasir. Hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, puji dan syukur atas nikmat yang Kau telah anugerahkan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan hamba-hambamu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, salawat salam kami memohon agar Engkau limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan kami bertemu dengan beliau di akhirat kelak nanti, karena kami tidak sanggup menatap wajahnya di kesempatan dunia ini. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ampunlah segala dosa dan kesalahan kami, baik kepadamu maupun kepada sesama manusia. Ampunlah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dekat mereka dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, karena mereka telah mendekap kami saat kecil dahulu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terangilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, sebagaimana Kau telah menerangi bumi ini dengan cahaya matahari-Mu. Ya Allah, begitu banyak permintaan kami yang tak sanggup kami utarakan dengan lisan, hanya ada dalam hati, tapi Engkau sanggup mengetahui apa yang ada dalam hati kami. Kabulkan segala hajat kami, karena hajat kami terlalu banyak kepada Engkau. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami akhiri permohonan kami di pagi hari ini dengan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Kembali kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada guru kita Ustadz Syahrudin Matsani SPDI. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama Pak Irwan. Terima kasih Mas Sarifuddin. Ya.